Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah pamil salatu wassalam ala asyrafil anbiya Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Masih tentang fadailus shaum ya, tentang khususiatis shaum di kitab Ithaf al-Islam karya Imam al-Allamah Ibn Hajar al-Haythami rahimahullah radhiyallahu anhu. Amin. Masih beliau dalam bab pertama tentang keutamaan shaum, pasal pertama tentang fadilatus shaum, keutamaan puasa secara umum. Belum menginjak pasal berikutnya tentang Ramadan secara khusus. Wa akhraja Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i Ibnu Majah Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man shoma yauman fisabilillah, siapa orang yang berpuasa di jalan Allah. Jadi dalam peperangan atau memang di jalan Allah memang karena Allah ridha Allah. Zahzahallahu wajhahu anin nar. Allah jauhkan wajahnya dari api neraka bidzalika dengan itu. Dengan puasa itu tadi. Sabaina kharifan 70 tahun. Kharif itu asalnya musim gugur. Maksudnya 70 tahun. An-Nasa'i, Imam Nasa'i dari Abi Sa'id meriwayatkan dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, man shoma yauman fisabilillah, siapa orang berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'adallahu wajha sama. Allah jauhkan wajahnya min jahannam, dari neraka jahannam, sab'ina aman, 70 tahun. Juga Imam Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Majah anhu dari Abu Sa'id Al-Khudri juga. Hadis yang mirip, man shoma yauman fisabilillah ba'adallahu bidzalikal yaum harra jahannam an wajhi sab'ina kharifan. Sampai puasa satu hari di jalan Allah, ba'adallahu, Allah akan jauhkan bidzalika dengan puasa itu, bidzalikal yaum dengan hari itu, harra jahannam, ya, panasnya neraka jahannam dari wajahnya orang ini, dari tubuhnya orang itu tadi, sab'ina kharifan 70 tahun. Wajah itu maksudnya tubuhnya ya, bukan wajahnya tok. Bukan mukanya tok itu. Seperti wajah itu wajah saya hadapkan wajah saya, artinya saya hadapkan jiwa raga saya lillazi fataras samawati, kepada dia zat yang mencipta langit dan bumi. Maksudnya semuanya jiwa raganya, bukan wajah. Disebut wajah karena memang wajah itu yang mewakili biasanya. Dan orang bisa tahu keadaan hati orang itu dari keadaan dari wajahnya. Kemudian Imam Nasa'i juga meriwayatkan daripada sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, man shoma yauman fisabilillah ba'adallahu min jahannam minhu jahannama masirata mi'ata am. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah jauhkan dari dia neraka jahanam perjalanan 100 tahun. Ini menandakan 100 atau 70 itu artinya sejauh-jauhnya. Allah jauhkan sejauh-jauhnya benar-benar. Bukan menunjukkan bilangan secara persis, tapi menunjukkan banyak, jumlah yang banyak. At-Tabrani, Imam Tabrani meriwayatkan dari sahabat Abu Darda an Abi Darda, siyamul mar'i fisabilillah yubaiduhu min jahannam masirata sab'ina aman. Puasanya al-mar'i seseorang di jalan Allah itu yubaidu, menjauhkan orang itu tadi daripada neraka jahanam seperjalanan 70 tahun. Kemudian Imam Khatib Baghdadi meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad Annabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man shoma yauman mutatawwi'an, siapa yang berpuasa satu hari sukarela, secara sukarela, ini sunnah, lam yattali alai ahadun, tidak ada yang mengetahuinya kecuali atasnya seorang pun, lam yaradallahu lahu bisawabi dunal jannah, maka Allah tidak ridho untuknya, ya, untuk orang itu tadi dengan pahala bisawabin dunal jannah, selain surga. Maka Allah pasti akan mengganjar dia dengan surga, tidak rela dengan balasan kecuali surga bagi orang itu. Dan berpuasa satu hari saja tatawu secara sukarela sunnah, dan dia sembunyikan, dia tidak ada yang tahu kecuali Allah Taala. Akhraja Ibnu Munda fi amali, Ibnu Munda dalam kitabnya Amalihi, kitab Amali Ibnu Munda dari Abdullah bin Umar, dari juga Dailami, Imam Dailami dalam musnadnya meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhum, Annabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul bersabda, sumtus shaim tasbih. Ini sudah kita bahas kemarin. Diamnya orang yang berpuasa itu dinilai tasbih oleh Allah. Wa naumu ibadah, tidurnya orang ibadah, tidurnya orang puasa dinilai ibadah. Wa du'a mustajab, tapi doanya itu mustajab. Wa amalu mudhaf, dan amalnya dilipat gandakan. Qala al-Hafiz Zain al-Iraqi, berkata al-Hafiz Zainuddin al-Iraqi, wala alau Ibnu Amr, barangkali yang dimaksud itu adalah Ibn Amr, bukan Ibnu Umar. Wa sanaduhu dhaif, sanad hadis itu adalah lemah. Bal fi sanad Dailami, bahkan di dalam sanadnya periwayatan Imam Ad-Dailami ada orang namanya Sulaiman bin Umar An-Nakhai, ahadul kadzabin, salah satu daripada tukang dusta.
sehingga membuat lemah hadis itu. Karena yang salah satu periwayatnya adalah Sulaiman bin Umar An-Nakhai. Ini berbeda dengan An-Nakhai, yaitu gurunya Imam Abu Hanifah Ibrahim An-Nakhai. Kalau Ibrahim An-Nakhai itu thiqah, jadi dipercaya dan diriwayatkan darinya Bukhari Muslim itu meriwayatkan dari itu, dari jalurnya Ibrahim An-Nakhai. Wa kharaja Ad-Dailami, dan diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaim fi ibadah." Orang yang berpuasa itu berada dalam ibadah. Wa in kana naiman ala firasyi, meskipun dia tidur di atas pembaringannya. Jadi jangan tidur tak maksudnya. Berada dalam ibadah meskipun dia tidur dalam pembaringan. Artinya karena puasa itu sendiri kan menahan, dia tidur pun. Kan ibadah itu kan, kalau sholat kan tidak bisa disambil tidur ya. Baca Quran tidak bisa, tapi puasa kan bisa. Maksudnya saking fleksibel, saking luasnya ibadah puasa itu sampai tertidur pun masih dihitung puasa. Akhraja Abu Nuaim, dihitung dalam beribadah, dihitung ibadah walaupun dia tertidur. Abu Nuaim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, namun shaim ibadah, tidurnya berpuasa itu ibadah. Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Hibban dan Imam Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Umamah, alaikum bisawm fa innahu la mathilalah. Hendaknya kalian menetapi puasa, sebab puasa itu la mathilalah, tidak ada yang semisal dia, tidak ada yang semisal puasa. Wa Nasai, Imam Nasai meriwayatkan dari Abu Umamah juga radhiyallahu anhu, atatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakultu, lalu saya berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, murni bi amrin akhudhu anka, perintahkan pada saya dengan suatu perkara yang saya bisa mengambil perkara tadi darimu. Qala alaika bis-shaum, kata Rasulullah, hendaknya kamu menetapi puasa, fa innahu la idla lahu, sebab tidak ada bandingnya. Puasa itu tidak ada bandingannya. Wa akhadha min hadza tafsilus shaum ala ibadah, tafdilus shaum ala, dan diambil dari ini, wa akhadha min hadza, diambil dari ini tafdilus shaum, itu keliru, itu barangkali itu yang dimaksud tafdil, bukan tafsir. Pengutamaan puasa atas seluruh ibadah, seolah-olah dengan hadis-hadis tadi itu diambil keutamaan puasa atas seluruh ibadah. Tapi ini pendapat yang tidak masyhur. Walakin al-masyhur, akan tapi pendapat yang masyhur adalah bahwa mazhab Syafi'i, dan ini termasuk mazhabnya Imam Syafi'i wa ghairu, dan imam-imam yang lain, tafdilus salat, yaitu pengutamaan salat atas seluruh ibadah, bukan puasa. Jadi mengatakan, sebagian pendapat mengatakan, oh ini berarti dengan hadis-hadis tadi berarti puasa itu lebih utama dari sholat. Tapi ini pendapat yang tidak masyhur. Yang masyhur di jumhur ulama, termasuk Imam Syafi'i, mengatakan bahwa tafdilus sholat, mengutamakan sholat atas seluruh ibadah yang lain. Kenapa? Li khabari Abi Dawud, karena hadis riwayat Abu Dawud dan selainnya. Wa alamu anna khaira amalikum as-shalah, ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Wal khabar sahih, as-sholatu khairu mawdu'in, dan untuk khabar yang sahih, hadis yang sahih juga apa? Sholat itu sebaik-baik tempat. As-sholatu khairu mawdu'in, sholat itu sebaik-baik tempat. Fal yastaksir aw liyastakir, silakan kamu memperbanyak atau mempersedikit sholat itu. Akhraja Imam Ahmad meriwayatkan, dan Tirmidzi dan Baihaqi dari Zaid bin Khalid anhu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, man fattara shaiman, siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri, maka ada bagi orang itu bagi man fattara tadi mithlu ajrihi, seperti pahalanya orang yang puasa tadi, seperti ajri shaim. Ghairu annahu la yanqus, hanya saja tidak berkurang, min ajri shaim, daripada pahalanya orang yang berpuasa, syai'an, sedikit pun, tidak ada yang berkurang dari pahalanya orang yang berpuasa. Bukan berarti pahala orang yang berpuasa diberikan pada orang yang memberi buka. Allah Maha Kaya dari itu untuk memberikan pahala orang yang berpuasa itu sendiri, dan memberikan orang yang memberi buka itu pahala sebanyak orang yang dia beri buka puasa. Imam Baihaqi meriwayatkan anhu dari Rasul SAW, man fattara shaiman aw jahaza ghaziyan falahu mithlu ajri, siapa yang memberi buka orang yang berpuasa atau jahaza ghaziyan, menyiapkan orang yang akan pergi berperang fisabilillah, falahu, maka bagi orang tadi mithlu ajri, seperti pahalanya orang puasa dan orang yang berperang. Karena dia cuma menyiapkan saja. Wa nasaba syai'an wa nasbu syai'an sahih, dan menasobkan syai'an dengan fathah syai'an itu sahih. Fa fa'ilu yanqus dhamir yarji'u misl, maka fa'ilnya, subjek dari kata kerja yanqus itu adalah dhamir kata ganti yang kembali kepada misli. Kata ganti yang kembali kepada misli. Wa kharaja Ibnu Susurrah,
Ibn Susurro meriwayatkan dalam Amali dari Aisyah radhiyallahu anha, dan juga Imam Dailami meriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Man fattara shaiman, siapa yang berbuka orang puasa, kana lahu mithlu ajri, maka ada baginya seperti pahala orang yang puasa tadi, min wala yanqusu min ajri syai'an, tanpa mengurangi daripada pahalanya sedikit pun. Wa ma amila shaim minal bir, dan tidaklah memperbuat melakukan as-shaim, seorang yang berpuasa itu, minal bir, daripada kebaktian, daripada ketaatan. Karena di sahibi tu'am mithlu ajri, maka adalah bagi orang yang memiliki makanan tadi, yang memberi makanan tadi, seperti pahala ketaatan yang dilakukan oleh orang yang diberi buka puasa tadi. Karena dia melakukan ketaatan, salah satu sebabnya adalah makanan itu yang diberikan, maka dia pun dapat bagian dari. Wa madama quwwatut tu'am fi, selama kekuatan makanan itu berada pada badannya orang yang buka puasa tadi, maka tetap orang yang memberi makan itu dapat bagian daripada pahala. Tabrani an Salman, dan Imam Tabrani meriwayatkan daripada Salman al-Farisi, man fattara shaiman, siapa yang memberi buka orang puasa fi Ramadan, di Ramadan, ala ta'amin aw syarabin, pada satu minuman, makanan atau minuman, min kasbin halal, daripada daya upaya hasil usaha yang halal, sallat alaihi malaika, maka malaikat-malaikat mendoakan atas orang itu tadi, fi saati syahr Ramadan, di saat-saat, jam-jam atau detik-detik di bulan Ramadan didoakan oleh malaikat orang tadi. Wa sholli Jibril lailatul qadar, dan Jibril pun mendoakan orang itu pada malam qadar. Kemudian, dan ini juga menurut riwayat yang lain, ini nanti akan, ini riwayat Tabrani, riwayat yang lain dari Abu Ya'la, akhraj Abu Ya'la wa ashabu sunan, dan juga para pemilik kitab sunan al-arba'ah yang 4, yaitu Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. 4 orang itu meriwayatkan. Juga Imam Baihaqi dan Ibnu Hibban fi Du'afa, dalam kitabnya Du'afa, dari sahabat Salman Farisi, man fattara shaiman, siapa yang memberi buka orang berpuasa di Ramadan, min kasbin halal, daripada daya hasil usaha yang halal, salat alaihi malaikah, maka mendoakan atasnya para malaikat, layali Ramadan, di malam-malam Ramadan kulliha, semuanya. Wa safahu Jibril, maka tangannya dijabat oleh Jibril, Lailatul Qadar, pada malam Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Wa man safahu Jibril, maka siapa yang dijabat tangannya oleh Jibril, taksuru dumu'u, banyak dia menangis, wa yariqu qalbu, dan lembut hatinya. Itu tanda orang mendapat, salah satu tanda orang mendapat Lailatul Qadar. Wa qala rajulun ya Rasulullah, maka berkata satu orang, ya Rasulullah, ara'aita malam yakun zaka indah, bagaimana menurut Anda, pendapat Anda, malam yakun, orang yang tidak ada zaka, hal itu indah di sisinya, jadi dia tidak punya sesuatu yang bisa digunakan untuk memberi makan orang yang berpuasa. Qala falukmatu khubzin, kata Rasul, maka satu suapan saja dari roti itu sudah cukup. Qala ara'aita malam, tapi yang enggak ada yang mau. Sekarang dikasih satu suap aja. Rotinya kecil. Ya. Roti kecil dipotong lagi lah. Tiga warak katanya orang yang dikasih. Qala ara'aita malam yakun zaka, bagaimana menurut pendapatmu kalau memang itu tidak ada bagi dia, tidak ada padanya hal itu, jadi untuk memberi makan atau luqmatu khubzin. Qala faqabdatun min tu'am, satu genggam daripada makanan. Qala afara'aita malam yakun zaka indahu, bagaimana menurut Anda orang yang tidak punya itu tadi, segenggam daripada makanan. Qala mazqatun min labanin, satu cecap satu teguk daripada susu. Qala afara'aita malam yakun zaka, bagaimana menurut Anda orang yang tidak memiliki hal itu di sisinya? Qala fasyarbatun min ma'in, seteguk daripada air. Ini dengan apapun yang dia bisa berikan kepada orang itu. Kemudian Imam Ahmad, Ibnu Adi, Tabrani, Baihaqi, dan meriwayatkan daripada Amir bin Mas'ud, dan Imam Tabrani fil Kabir, dalam Mu'jam Kabirnya, juga Ibnu Adi dan juga Baihaqi dalam kitab Syu'abul Imannya meriwayatkan dari Anas bin Malik. Ibnu Adi juga Ibnu Abdi, Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Syu'abul Iman dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, as-shaumu fi syita'il ghanimatul baridah, puasa di syita, puasa di musim dingin itu al-ghanimatul baridah, itu adalah pampasan perang yang dingin. Puasa di musim dingin itu adalah pampasan perang yang, ini keberuntungan yang besar.
Orang puasa di musim dingin karena itu lebih cepat lapar ya. Atau lebih ringan bisa juga karena tidak panasan. Akhrajal Tabrani fil Awsat. Imam Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jam Awsatnya. Karena Tabrani punya 3 Mu'jam Shaghir, Awsat sama Kabir. Dari Anas, Nabi SAW mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, "As-shaum yuzbilul lahma." Puasa itu melayukan daging, mengikis daripada kelebihan daging dan sebagainya, lemak. Ya bu'ud min haris sa'ir, dan menjauhkan yubaid min haris sa'ir, menjauhkan orang dari panasnya api neraka. Ya, bahkan menurut penelitian bisa menggerus itu detoksifikasi selama 1 bulan itu bisa antara 3 kilo lebih daripada racun yang ada di lemak-lemak LDL, lemak tak jenuh itu, lemak yang ya, HDL ya. Jadi lemak-lemak yang jahat itu digerus karena bantalan, karena kita kan 8 jam itu paling banter untuk mencerna. Karena kita puasa lebih dari 8 jam, 13 jam enggak, masih ada waktu itu untuk meremajakan. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh tubuh kita ketika di luar Ramadan karena atau tidak puasa, karena kayak mesin penggilingan terus tubuh kita ini sibuk, tidak ada. Hanya tidak punya kesempatan untuk meremajakan itu. Kemudian innalillahi maidatan. Sesungguhnya Allah itu punya hidangan, punya meja hidangan. Alaiha, di atas hidangan itu mala ain ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah telinga mendengarnya, wala khatara ala qalbi basyarin, tidak pernah terlintas atas satu hati manusia pun. La yaqudu alaiha, tidak duduk di atas hidangan itu, pada hidangan itu illa shaimun, kecuali orang yang ahli puasa. Akhraja Ibnu Adi meriwayatkan juga Imam Daruqutni dalam Afrad, kitabnya Al-Afrad, Al-Bayhaqi dalam Syu'abul Iman meriwayatkan dari sahabat Anas, Nabi SAW mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ma min abdin asbah." Tidak ada satu orang pun masuk waktu pagi shaiman dalam keadaan puasa, illa futiyat abwaabus sama, kecuali dibukakan bagi orang itu pintu-pintu langit. Tidaklah orang itu pagi hari dia dalam keadaan puasa kecuali Allah bukakan bagi orang itu pintu langit. Wa sabbahat a'dha'u, dan anggota badannya bertasbih untuk dia. Anggota badannya bertasbih untuk orang. Wa astaghfara lahu ahlus sama, dan para penduduk langit, ahlus samai dunia, penduduk langit dunia memintakan ampun untuk orang yang puasa tadi. Sampai kapan? Ila antawara bil hijab, sampai matahari itu tertutup hijab, yaitu terbenam. Ai ila ghurubi syams, yang sampai terbenam matahari. Fa in sholat rakaatan aw rakaatain, dan jika dia si orang yang puasa tadi sholat 1 rakaat atau 2 rakaat, ini sholat apa saja, duha atau yang lain. Jika dia sholat 1 rakaat atau 2 rakaat, adaat lahu samawati anwaron, maka menjadi terang langit itu dengan nur, dengan cahaya daripada ibadahnya orang itu. Wa qulna azwaju minal huril ain, dan berkatalah para istri-istrinya daripada bidadari, Allahumma qbidhu ilaina, ya Allah cabutlah, ya, cabutlah dia kepada kami. Juga akan mati sama bidadari. Kenapa? Faqad istaqna ila ru'yati. Ya, faqad istaqna ila ru'yati. Sebab kami rindu untuk melihat dia, ya Allah. Ya, ini kata ulama itu nanti akan dijelaskan, itu maksudnya itu saking kangennya bidadari itu sampai ya Allah cabutlah dia kepada kami. Disuruh kosong. Apa itu kan mati yang bidadari. Belum bidadari dunia. Mati. Kemudian wa in halala, kalau dia bertahlil mengucapkan la ilaha illallah, atau sabbah atau bertasbih mengucapkan subhanallah, atau kabbara atau bertakbir mengucapkan Allahu akbar, talaqahu sab'una alfa malak, maka disambut ya oleh 70.000 malaikat yaktubuna sawaba, yang mana mereka itu menulis, berebut untuk menulis pahalanya orang itu tadi, pahalanya takbir, tasbih atau tahlil. Sampai kapan? Antawar ila antawar bil hijab, sampai matahari tertutup hijab, ini terbenam matahari. Wa zahir itu yang nampak anna su'alahunna, bahwasanya permintaan bidadari tadi. Ayat billahi ilaihinna, untuk dicabutnya orang tadi kepada bidadari. Inama huwa li ghalabati fardhi syauqi alaina. Itu karena ghalabah, karena menangnya ya fardhi syauqi, ya perumpamaan daripada kerinduan, karena kuatnya perumpamaan kerinduan pada mereka atau perasaan kerinduan pada diri mereka kepada orang yang puasa tadi.
Fala yunafi ma huwa ma'lumun. Maka ini tidak menafikan apa yang sudah diketahui, anal ajalah, bahwasanya yang namanya ajal itu mahtum, sudah ditentukan, mafruhun minhu, sudah diselesaikan oleh Allah SWT. Layak balu ziyadatan wala naqsan, tidak menerima penambahan dan tidak menerima pengurangan. Binisbati li hadzal maqam, sehubungan dengan maqam atau keadaan itu tadi tidak. Tapi itu saking rindunya bidadari menggambarkan betapa rindunya sampai mereka mengatakan ya, yakbitu ilaina, dicabut dari kepada kami. Wa in qila fi qouli sallallahu, dan jika dikatakan dalam sabda Rasulullah SAW kok ada sabda yang berbunyi silaturahim tazidu fil umur. Silaturahim itu bisa menambah umur. Innahu taqbalu haqiqatan bi'tibari ma fi umul kitab. Sesungguhnya itu menerimanya, itu ziyadah. Itu menerima pertambahan. Bahwasanya ini menandakan bahwa ajal itu menerima pertambahan secara hakiki bi'tibari menurut perhitungan apa yang dalam umul kitab. Ma'a ma fi lauhil mahfuz, dengan apa-apa yang ada di lauhul mahfuz binaan ala taghayyurihima. Ya, ini kalau dibangun berdasarkan perbedaan antara lauhul mahfuz dengan umul kitab. Ya, umul kitab itu catatan para malaikat, lauhul mahfuz itu, atau lauhul mahfuz dengan umul kitab. Atau bisa juga umul kitab itu ilmu Allah yang azali. Jadi perbedaan antara apa yang ada dalam ilmu Allah dengan apa yang ditampakkan. Seperti yang Allah tampakkan pada malaikat, umpama malaikat ini fulan ini umurnya sekian. Tapi kalau dia silaturahim dan Allah sudah tahu itu, maka tambahlah umurnya sekian. Jadi itu bertambah menurut apa yang dipengetahui oleh malaikat, bukan hakikatnya ilmu Allah. Sudah mungkin Allah itu badak, sudah ada akidah. Syiah itu meyakini Allah itu badak itu bisa merubah itu sesuai dengan informasi. Bagaimana? Masa Allah menerima informasi baru terus merubah keputusannya? Tidak. Allah itu hanya merubah dari satu takdir ke takdir yang lain. Dan itu bukan karena informasi yang baru Allah terima, mustahil. Ilmu Allah itu menerima tajaddud. Tidak ada ilmu Allah itu terperbarui. Allah itu ilmunya azal. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu yang dimaksud ditambah itu menurut pengetahuannya malaikat. Karena malaikat tahunya diberitahu oleh Allah, fulan ini umurnya bisa sekian, tapi kalau dia silaturahim, dia sedekah, tambahlah umurnya sekian. Itu perintah Allah pada malaikat. Malaikat hanya melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Ternyata dilihat oleh malaikat, oh ini silaturahim, maka ditambah. Itu menurut pengetahuannya malaikat yang ada di catatan. Adapun di dalam ilmu Allah yang sejati itu tidak mungkin ada perubahan terus Allah salah ini berarti begini, tidak ada Allah demikian. Wa innal asya tujar fil mahfuz mu'allaqah. Hanya saja segala perkara itu didapati di lauhul mahfuz itu mu'allaqah, berkaitan atau kondisional. Kalau begini maka begini, kalau begini maka begini. Itu di dalam catatan malaikat. Malaikat belum tahu. Kalau Allah sudah tahu. Ya, itu. Wa fi umul kitab muhattamah. Sedangkan dalam umul kitab, di induknya kitab, itu pengetahuan Allah yang azali, itu muhattamah. Ya, itu pengetahuan itu sudah pasti. Lianna ilmu Allah yang qadim, sebab itu ilmunya Allah yang qadim. Wa la yaqbalu ziyadatan wala naqsan. Itu tidak menerima pertambahan dan tidak menerima pengurangan. Al-Qur'an Al-Bayhaqi, sedangkan Imam Bayhaqi meriwayatkan dari Anas bin Malik annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man mana'u siyam min at-ta'am wa syarab," siapa yang dicegah dirinya oleh puasanya daripada makan dan minum, yastahihi, yang dia inginkan, at'amahu Allah min thimaril jannah, maka Allah akan memberi dia makan daripada buah-buahan surga, wasaqahu min syarabiyah, dan Allah akan memberi dia minum daripada minuman surga. Wa kharaja Dailami, Imam Dailami meriwayatkan dari Abu Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, salah satu la yulamu ala su'il khuluq. Ada 3 perkara yang mereka atau 3 orang yang mereka ini la yulamuna, tidak dicela atas buruknya akhlak. Itu al-marid, orang sakit. Orang sakit kan ya keadaannya gimana? Tidak serba tidak enak. Jadi kalau muring kalau marah, itu namanya orang sakit. 3 orang ini dimaafkan atas buruknya perilakunya. Itu orang sakit. Terus wasoim, orang puasa, hatta yuftir, bawahnya marah-marah karena lapar, panas, lapar. Maka sabar ketika itu jauh lebih besar karena tantangannya lebih. Wal imamul adil, pemimpin yang adil. Seperti Sayyidina Umar, masih adil begitu ya, si anak sing gunem ini. Seperti Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu dalam riwayat Bukhari, itu masih digunungi orang. Dibilanglah dia tidak bisa sholat lah, tidak cakap sholatnya, dibilang begini. Itu yang Mendanio yang zalim, yang adil saja masih dibicarakan orang.
Jadi pemimpin itu harus punya jantung yang double. Akhraja Abu Syekh meriwayatkan juga ada ilmu meriwayatkan dari Anas. Annabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul bersabda, "Tudau lis-shaimina ma'idatun." Diletakkan untuk orang yang berpuasa itu satu hidangan yaumul qiyamah pada hari kiamat min dahabin, dari emas, yakni wadah-wadahnya dari emas. Ya'kuluna minha, mereka makan daripada maidah hidangan itu. Wa nasu yanzurun, sedangkan orang-orang pada melihat mereka makan. Orang di mahsyar itu melihat mereka sedangkan mereka makan. Atau mana yang lain yang turun itu yang tadilun, jadi menunggu. Orang lain menunggu hisab, sedangkan orang yang ahli puasa ini makan dari hidangan Allah. Akhraja Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak meriwayatkan dalam kitab Zuhudnya fi Zuhudi min tariqi Abi Syekh fi Sawab, dari jalur Abu Syekh ya. Di dalam kitabnya As-Sawab dari Abi Darda radhiyallahu anhu bi sanadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Annabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul bersabda, "Likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum." Segala sesuatu itu ada pintunya, dan pintunya ibadah adalah puasa. Karena yang menghalangi kita ibadah itu diantaranya adalah nafsu. Nah, dengan puasa itu dikekang, maka pintunya ibadah itu puasa. Akhraja Ibnu Adi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud sanadun dhaif, dengan sanad dhaif. Annabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul bersabda, "Innallaha yubahi malaikata bisyabil abid." Sesungguhnya Allah membanggakan malaikatnya dengan syabbil abid, dengan pemuda yang ahli ibadah. Allah membanggakan pemuda yang ahli ibadah ini di hadapan para malaikat. Fayaqulu, maka Allah berfirman, "Ayyuhas syabut tariku syahwatahu." Wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya, kesenangannya, min ajli, karena aku, al-badilu syababahu li, yang menghabiskan, mengerahkan masa mudanya untukku, anta indika ba'di malaikati, engkau menurutku di sisiku seperti sebagian malaikatku. Engkau di sisiku seperti sebagian dari malaikat-malaikatku. Zada fil Ihya, ditambah oleh Imam Ghazali dalam Ihya, waqala fi Shaim, Imam Ghazali berkata, meriwayatkan atau bersabda dari sabda Rasulullah tentang orang yang puasa, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, "Ya malaikati, wahai malaikatku, unzuru ila abdi, lihatlah oleh kalian pada hambaku ini. Taruka syahwatan, tidak tinggalkan syahwatnya dan kelezatannya, atau amma wa syarabahu, makannya dan minumnya, min ajli, karena aku." Di dua itu, pemuda tadi dibanggakan di hadapan malaikat, juga orang yang puasa dibanggakan di hadapan malaikat. Seolah-olah Allah berfirman, "Wahai malaikat, lihat hambaku ini, dia punya syahwat tapi dia tinggalkan syahwat, dia punya kesenangan, dia tinggalkan kesenangan. Adapun kalian malaikat pantas karena kalian tidak punya nafsu." Seolah-olah berbeda. Qala al-Hafiz Az-Zain al-Iraqi, Al-Hafiz Zainuddin al-Iraqi berkata, "Lam ajid di hadzal akhir aslan." Saya tidak mendapati riwayat yang terakhir ini, yaitu tentang Shaim tadi, aslan, tidak mendapati dasar, dan satu dasar pun dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar. Tapi belum tentu itu itulah ta'adduban, itulah adabnya Imam Hafiz Zainuddin al-Iraqi. Imam Hafiz Zainuddin ini dia yang mentakhrij Ihya, mentakhrij Ihya Ulumuddin. Dia yang menganukan Ihya ini hadisnya dari mana. Itu Imam Zainuddin al-Iraqi. Itu adabnya beliau, hanya mengatakan lam ajid lihada aslan. Saya belum mendapati, atau saya tidak mendapati asal bagi hadis ini. Ya, bisa jadi barangkali karena Imam Ghazali itu hujjah. Hujjah itu yang mengerti hampir seluruh hadis, kecuali sedikit, itu hujjah. Bisa jadi dia ta'aduban sehingga dia mengatakan saya tidak mendapati asal bagi ini. Dia mengatakan oh ini palsu ini. Fil Ihya, dalam Ihya ada khabar, inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam, sungguhnya syaitan itu mengalir daripada tubuh Bani Adam itu majrad dam, seperti aliran darah. Fadhiku majariyahu bil ju', maka persempitlah alirannya itu dengan lapar. Persempitlah aliran syaitan itu dengan lapar. Qala al-Hafiz Imam Hafiz al-Iraqi wa huwa muttafaqun alaih. Hadis min ibni Adam nih, hadis mengalirnya setan aliran darah itu muttafaq alaih. Riwayat disepakati oleh Bukhari Muslim, kecuali illa qaulahu, kecuali perkataan dhayiku majar bilju, itu tidak ada di Bukhari, tidak ada di Muslim. Dhayiku majar bilju. Wa fi aidan, dalam Ihya itu juga diriwayatkan qala sallallahu alaihi Aisyah. Rasulullah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Dawimi qur'a babil jannah." Langgenglah wahai Aisyah untuk mengetuk pintu surga, terus meneruslah wahai Aisyah untuk mengetuk pintu surga. Qalat, maka Aisyah berkata, "Bimadza ya Rasulullah, dengan apa mengetuk pintu surga ya Rasulullah?" Qala al-ju' atau bilju, dengan rasa lapar. Qala al-Hafiz lam ajid lahu aslan. Ini juga Imam Hafiz al-Iraqi mengatakan saya tidak mendapati hadis ini satu asal, satu dasar di kitab-kitab hadis yang mu'tabar. Wa fi aidan,
Dalam Ihya juga dikatakan qala Rasulullah bersabda, "Laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam." Seandainya bukan karena syaitan itu yahumuna, mengelilingi menutupi atas hati Bani Adam, lana doru pastilah mereka Bani Adam itu akan melihat kepada malakutis sama, ila malakut sama, pada kerajaan langit atau kepada alam ghaib. Seandainya bukan karena syaitan menghalangi Bani Adam. Oleh karena itu persempitlah berjalan syaitan itu supaya tidak menghalangi hati tadi. Dengan salah satu dengan puasa itu bisa mencerahkan daripada hati. Wa min hadzal wajh sharasum babul ibadah sunnatun. Dari sisi ini maka jadilah puasa itu babul ibadah, pintunya ibadah, dan jadilah puasa itu junnatan, jadilah puasa itu benteng. Qala al-Hafidz Al-Iraqi berkata, hadis yang terakhir ini riwayat Imam Ahmad, bahwa Imam Ahmad bin hadits Abi Hurairah, dari hadis riwayat sahabat Abu Hurairah bin Nahwi semisal yang disebut tadi, laulana syayatina yahumuna itu. Wallahu a'lam, itu riwayat Imam Ahmad. Wallahu a'lam bis-shawab. Selesai pasal pertama tentang keutamaan puasa, masuk ke pasal berikutnya tentang keutamaan Ramadan. Fi fadhaili syahri Ramadan. Wallahu a'lam. Tadi dia sebut ahli som itu, ahli som wajib apa itu? Ya enggak, puasa ahli puasa ya berarti puasa termasuk puasa sunnah. Sunnah ya. Yang disediakan jangan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna, annana tarabna wa annana sarabna, واذكر لنا آمن الروعة واغفر لوالدينا ربي إنا والآل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع ربي أسمى غزلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى وبكل قول صلى وسلم ربي عليه أنت ربي وآله مداد قدس ربي والحمد لله وإلى بمن هديت آمين بمن